Mengapa analisis Dr. Rismon hasil Hollandia-Nipar sangat sulit, kalau tidak mustahil, untuk dibantah? Saya akan berbicara dalam perspektif saya sebagai seorang akademisi yang mendalami bidang AI sejak dari studi master di Ceko dan Austria hingga doktoral di Belanda, dan juga ketika saya menjadi peneliti tamu di Amerika. Yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah review ilmiah dan respon saya terhadap puluhan halaman di buku Jokowi's White Paper yang berisi analisis-analisis Dr. Rismon terhadap ijazah Jokowi menggunakan pendekatan quantitative image processing yang metode-metodenya banyak beririsan dengan AI. Analisis Dr. Rismon sangat sulit dibantah. Pertama, karena menggunakan pendekatan murni saintifik yang menggali kebenaran dan bukan mencari pembenaran. Secara spesifik, beliau menggunakan pendekatan quantitative image processing. Di sini, citra atau image ijazah Jokowi dikuantifikasikan ke dalam representasi numerik yang kemudian dikomputasi menggunakan formula matematika yang outputnya berupa indeks atau metrik yang mengizinkan manusia untuk membuat kesimpulan atas sebuah temuan secara objektif dan ilmiah. Jadi yang disampaikan Dr. Rismon adalah hasil komputasi fungsi matematika di dalam khasanah image processing yang tidak mungkin berbohong karena matematika adalah ilmu eksak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang pasti, logis, dan mutlak. Tidak ada tafsir subjektif seorang Dr. Rismon di sini karena beliau hanya murni menggunakan metode yang sudah teruji secara saintifik. Kedua, penggunaan analisis Dr. Rismon ditata dengan sangat komprehensif sehingga mampu mengemas berbagai temuan yang tidak hanya mencerahkan, namun juga menyingkap yang tersembunyi. Di sini saya tidak kaget setelah mengetahui bahwa beliau ternyata adalah seorang lulusan Jepang yang meraih beasiswa Monbuka Gakusho, sebuah beasiswa prestisius dari negeri Sakura. Saya sedikit banyak memiliki pengalaman di dalam menulis dan mereview jurnal internasional. Dan tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa dedikasi Dr. Rismon di dalam buku Jokowi's White Paper adalah kelas dunia. Secara spesifik teknis, sebagai contoh, Dr. Rismon membandingkan pola kompresi pada citra digital ijazah Jokowi dan mengamati inkonsistensi pada banyak area citra yang mengindikasikan kuat adanya rekayasa digital pada dokumen tersebut. Selanjutnya, Dr. Rismon mengamati pola overlapping atau tumpang tindih dari dokumen ijazah Jokowi dan sebuah dokumen ijazah lainnya dan menemukan pola overlapping yang tidak biasa pada ijazah Jokowi yang mengindikasikan dokumen tersebut bukan hasil cetakan resmi universitas. Sedang dokumen ijazah satunya menunjukkan karakteristik kuat dari pola overlapping dokumen resmi yang dicetak oleh universitas. Dan masih banyak lagi analisis yang dilakukan oleh Dr. Rismon di dalam buku Jokowi's White Paper yang saya sampaikan tadi hanyalah sekelumit contoh. Masih ada analisis proportional spacing, kerning, uji overlay, analisis clips, analisis noise pattern untuk memeriksa keabsahan lembar pengesahan skripsi Jokowi. Ada juga analisis intensitas warna dalam ruang warna yang berbeda dan gradient analisis untuk mengamati lintasan stempel merah pada ijazah Jokowi yang semuanya akan terlalu panjang dan teknis jika disampaikan lewat video pendek ini. Jadi yang bisa membantah temuan-temuan Dr. Rismon hanyalah temuan-temuan ilmiah lainnya yang sepadan dalam hal pendekatan analisisnya yang sama-sama didasarkan pada metode quantitative image processing yang telah teruji secara saintifik. Sama-sama disusun dalam komposisi analisis yang komprehensif serta dikemas dalam alur penyampaian yang kronologis. Dan tentunya sama-sama dipublikasikan ke khalayak ramai. Biasanya, para ilmuwan lainnya akan turut mereview temuan ilmiah tersebut sebagai proses validasi yang bisa saja ditolak karena dianggap tidak layak atau diakui jika memang dianggap memenuhi standar dan menghadirkan pembaharuan. Yang saya lakukan melalui video ini adalah ringkasan review saya terhadap pekerjaan ilmiah Dr. Rismon dalam menganalisis keabsahan ijazah Jokowi, sekaligus bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang ilmuwan. Berbagai metode kuantitatif yang dipakai Dr. Rismon adalah pendekatan image processing yang dasarnya adalah matematika. Jika kita menuduh hasil analisis Dr. Rismon itu bohong, secara tidak langsung kita juga menuduh matematika itu berbohong. Yang konsekuensinya kita membatalkan seluruh fundament matematika yang menjadi pondasi peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Apakah kita ingin mengatakan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu adalah bohong? Atau 2 dikali 2 sama dengan 4 itu juga bohong? Kalau demikian, umur manusia yang direpresentasikan dengan angka yang bertambah setiap tahunnya adalah sebuah kebohongan seumur hidup. Kita lihat betapa kacau seluruh peradaban manusia dan tatanan alam semesta ini ketika kita sedikit saja mempertanyakan kejujuran matematika, apalagi berani menuduhnya berbohong. Demikian kira-kira ringkasan dari review saya terhadap kerja ilmiah yang telah dilakukan oleh Dr. Rismon. Sepatutnya kita bangga dan bersyukur jika memiliki anak bangsa yang cerdas dan memilih pulang untuk mengabdi membangun negaranya sendiri. Jangan sampai politisasi dan kriminalisasi mengubur hidup. Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar teman-teman kita yang lain dalam menanggapi video yang cukup menarik ini. Nah, teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja komentar-komentar mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang berkomentar, yaitu Dr. Rismon DKK maju terus.
kejar buktikan di pengadilan, kawal jaksa dan hakim. Harus jujur, kini publik akan memplototinya terus. Nah, lanjut lagi. Bravo Dr. Rismond CS, semoga kebenaran cepat ditunjukkan oleh Sang Pencipta, dukung terus oleh semua rakyat Indonesia. Bersatulah agar marwah negara baik dan adanya kesejahteraan rakyat. Mantap, ungkap kebenaran oleh para ilmuwan di negeri ini. Semoga segera bisa menyelesaikan soal ijazah Jokowi yang bikin masyarakat geram. Kawal terus Suryo CS untuk mengungkap kebenaran. Mampus Termul, berantas terus kebohongan dan kriminalisasi. Wajib berdiri tegak hukum untuk berantas kebohongan. Kasus ijazah palsu ini harus transparan. Untuk kasus ini biar publik tahu semua kebohongan ini dan rekayasa ini selama 10 tahun sudah dibohongi. Ayo para pakar yang lain juga ungkapkan kebenaran untuk mendukung pendapat Dr. Rismond. Nah, lanjut lagi. Terima kasih Bapak yang sudah menjelaskan hasil penelitian Pak Suryo dan Pak Roy dan Bu Tifa yang benar-benar berdasarkan secara ilmiah dan bisa mempertanggungjawabkan tentang buku Jokowi White Paper. Semoga para penegak hukum menonton video ini. Amin. Nah, lanjut lagi. Suarakan yang benar walaupun pahit akibatnya. Andra sudah mendapatkan ketenangan hidup. Terima kasih banyak Pak atas pemberitahuannya kepada rakyat Indonesia. Pembela kebohongan yakin ingin menghancurkan NKRI. Saatnya semua bela kejujuran demi bangsa dan negara. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kelas dunia keren, orang hebat mengakui. Ini terima kasih Pak Cerdas. Nah, lanjut lagi. Semoga polisi, jaksa, hakim mendengar suara yang sangat masuk akal untuk menungkannya, dan Rektor UGM harus bertanggung jawab dalam kasus ijazah Jokowi ini. Gak bakal ngaruh walau dibuktikan dengan cara apapun. Gak ngaruh, wajar, uangnya banyak, gak habis 7 turunan. Biayai para pembela relawan Termul, buzzer dan bela mati-matian. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ayo, kejujuran harus dibuka. Kebenaran menemukan jalannya sendiri sesuai data dan fakta. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ahli forensik Polri Bareskrim Polda Metro, mana ahli-ahlimu? Bapak ini menjadi penguat bukti bahwa Dr. Rismond tidak main-main. Ayo, keluarkan para ahli-ahlimu. Gunakan kemampuan Andra sudah menjadi tersangka. Nah, lanjut lagi. Polisi punya ahli ngibul dan ahli pembohong. Mari tokoh NKRI turun tangan untuk memajukan kebenaran demi generasi bangsa ini. Nah, lanjut lagi teman-teman. Semoga Bapak ini bisa menjernihkan kegaduhan ijazah palsu ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau penelitian Dr. Rismond CS. Nah, lanjut lagi. Ini baru orang pintar, ketahuan dari segi bicaranya. Sangat elegan Bapak yang cerdas ini. Nah, lanjut lagi. Bisa jadi saksi ahli nih Bapak. Ini di persidangan nanti biar terbuka semua tentang kejujuran dan kebenaran. Adili Jokowi sesuai kesalahannya yang telah bikin rusak negara ini. Nah, lanjut lagi.
Jokowi dan kaumnya termasuk penegak hukum dan polisi juga presiden sudah dibekukan hatinya oleh Allah. Kau beri nasihat, pembenaran atau tidak, tetap mereka tidak akan menerima karena sifat mereka sudah terpengaruh dengan Firaun. Bahkan mereka ingin memenjarakan orang-orang yang mengajak kebenaran. Balasan atas perbuatan mereka, ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu dan kabulkan doa hamba. Nah, lanjut lagi. Ulasan plus analisa terbaik. Insya Allah channel terbaik untuk semua. Nah, lanjut lagi. Benar Pak, RI Pak Rismon mencari kebenaran, bukan pembenaran. Nah, lanjut lagi. Makasih Pak, siap ini orang cerdas juga sama dengan Dr. Rismon. Nah, lanjut lagi. Yang sehat dukung terus Pak Rismon dan Bang Roy Suryo CS. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan harus menjadi karakter dalam membangun bangsa. Kebenaran akan menemukan jalannya sekalipun dikriminalisasi, disembunyikan. Tangkap Jokowi, bubarkan Termun. Insya Allah Indonesia tentram dan damai. Nah, lanjut lagi teman-teman. Hasil resign anak bangsa yang cerdas patut diapresiasi, jangan dikriminalisasi. Termul yang pakai bukan otak tapi otot dan cuman tidak perlu ilmiah yang penting cuan. Nah, lanjut lagi teman-teman. Maju terus RRT sampai Jokowi Gibran dimajukan. Satu persatu bertambah orang-orang yang berakat sehat, yang berani bersuara demi ilmunya yang bermanfaat. Yang dibilang Dr. Rismon itu benar, kejujuran jadi polisi. Tidak ada alasan Rismon dijadikan tersangka. Ingat kata Pak Susno. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar teman-teman kita yang lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, kalau ada juga teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau komentar melalui video kita ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita berikutnya.